Mungkin ada pertanyaan? Ada yang tidak paham? Ya, mungkin ada yang tidak paham. Jadi sekam padi perlu diingat, sekam padi ini berasal dari padi, ya, berasal dari padi. Bagaimana? Ini bukan langsung jadi padi, ya, bukan langsung jadi padi, tapi melalui proses. Bagaimana prosesnya? Prosesnya yaitu dari awal kita menyemai benih dulu. Menyemai benih apa? Benih padi. Ketika sudah benih-benih padi sudah tumbuh, ya kan? Benih-benih padi sudah tumbuh, sudah siap untuk ditanam di sawah untuk menanam padi, maka dipindah. Benih-benih padi tersebut dipindah, ditanam di sawah, ya kan? Ketika selang beberapa bulan, ya kan? Selang beberapa bulan, maka padi tersebut sudah besar. Nah, dan ketika padi ini sudah besar, sudah menguning, sudah siap panen, maka dipanenlah sama petani. Padi tersebut dipanen, dibawa ke rumah masing-masing menggunakan apa? Menggunakan karung. Kemudian nyampe di rumah dijemur untuk dikeringkan. Jadi padi tersebut masih dikeringkan dulu, bukan langsung digiling, dikeringkan dulu. Ketika sudah pengeringan sudah dikira sudah cukup, ya kan? Maka itu bisa digiling, dibawa ke tempat penggilingan padi. Nah, di sana padi tersebut baru digiling. Digiling yaitu untuk memisahkan beras dengan kulit. Nanti antara di dalam padi tersebut, ya, beras tersebut terpisah nanti dengan kulit. Nah, kulitnya itu yang dinamakan, kulit tersebut dinamakan apa? Dinamakan sekam padi. Nah, sekam padi tersebut nanti yang kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos, ya. Dan juga yang tentang kotoran sapi, ya kan? Kotoran sapi ini berasal dari mana? Dari sapi. Kotoran sapi ini berasal dari sapi. Kok bisa sapi mengeluarkan kotoran? Ya bisa, ya kan? Karena sapi memakan rumput. Sapi makan rumput, makan daun atau sejenis rumputan lain atau daun-daun lain yang bisa dimakan oleh sapi. Dimakan oleh sapi, diolah di dalam perut, di ususnya sapi. Nah, ketika sapi tersebut sudah banyak, kemudian mengeluarkan kotoran. Nah, sisa-sisa makanan yang dikeluarkan dari sapi itu yang dinamakan kotoran sapi. Nah, ketika kotoran sapi tersebut sudah kering, kita bisa ambil kotoran sapi tersebut yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Makanya antara ciptaan Tuhan yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Sekam padi ini tumbuhan, ya kan? Kemudian kotoran sapi ini adalah hewan. Kedua ini merupakan sama-sama ciptaan Tuhan, ya kan? Jadi kita bisa gunakan kedua bahan ini untuk pembuatan pupuk kompos supaya, ya, kita bisa berpikir untuk bisa berpikir untuk mengolah bahan-bahan yang ada di lingkungan yang tidak terpakai supaya bisa digunakan lagi, terutama sama masyarakat setempat. Jadi dengan adanya pembuatan pupuk kompos ini, kita semua ini, terutama kelas 4, ya, kita bisa mengurangi apa? Bisa mengurangi limbah yang ada di lingkungan sekolah. Limbahnya apa saja? Ya ini limbahnya sekam padi dan kotoran sapi. Ini termasuk limbah. Sekam padi ini termasuk limbah dari produksi penggilingan padi. Kotoran sapi ini termasuk limbah dari sisa pembuangan yang dimakan oleh sapi, ya. Jadi nanti ketika sudah
kita mau proses pembuatan. Bentar lagi kita bersama-sama berangkat ke tempat penggilingan, Pak. Ya. Nah, ini plastik. Untuk apa ini plastiknya? Untuk ngambil. Jadi anak-anak bawa plastik satu-satu ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pada
kemudian diolah di dalam perut, terus sapinya keluar kotoran. Nah, kotoran ini yang nantinya kita akan proses untuk bahan campuran pupuk kompos ya. Dicampur dengan kotoran sapi ya. Jadi nanti kita ambil kotoran sapinya, kita bawa ke sekolah ya. Kemudian kita campur untuk bahan pembuatan pupuk kompos. Nah, bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. coba sekarang kita akan melanjutkan materi tentang pembuatan pupuk kompos ya. Yang mana pada hari ini kita akan melakukan pembuatan arang sekam ya. Kita akan melakukan prosesnya, alat-alatnya sudah terkumpul ya. Sekamnya sudah ada, terus ini teropong untuk pembakaran sekamnya sudah ada. Jadi kita akan melakukan pembuatan arang sekam ya. Yuk kita lanjutkan. Sekarang apa namanya? Bawa itu. Olinya bawa sama kainnya. Ini adalah kain yang direndam di oli untuk proses pembakaran arang sekam ya. Nah, kalau sudah basah semua, ini kainnya sudah basah sama oli semua, tarik, taruh di bagian sini. Nah, proses pembuatan arang sekam. Sekarang ini proses pembakaran sekam untuk diproses menjadi arang sekam itu sudah kita lakukan ya. Nanti kalau sudah selesai dan sudah jadi arang sekam semua, baru kita ambil dan kita proses untuk pembuatan pupuk kompos ya. Jadi cuma seperti ini, gampang kan cara pembuatan arang sekam. Baik. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Nah, ini sekarang kita akan memulai proses fermentasi kotoran kambing atau kotoran sapi. Nah, peralatan sudah kita siapkan. E4-nya sudah ada ya. Ini E4. Ini apa gunanya? Untuk proses fermentasi kotoran kambing atau kotoran sapi. Jadi ini gunanya untuk apa namanya? Supaya bakteri-bakterinya bisa berkembang dengan baik ya. Maka menggunakan E4. Terus ada ini lagi. Ini yang sudah kalian sudah potong-potong tadi. Ini adalah gula merah. Gula merah ini gunanya untuk apa? Sebagai makanan bakteri-bakteri yang nantinya akan berkembang ya. Jadi biar apa namanya? Penguraian kotoran kambing atau kotoran sapi ini bisa cepat. Proses penguraiannya cepat dan bagus ya. Terus
ada ini lagi. Ini gunanya untuk menyiram kotoran kambing atau kotoran sapinya nanti ya. Terus ini ada gelas aqua, terus ada cangkul. Semua peralatan ini sudah lengkap, jadi kita bisa lanjutkan ke tahap proses apa? Proses fermentasi kotoran kambing atau kotoran sapi. Nah, pertama kita ambil air. Ya, ini isi air dulu. Isi air. Menggunakan ini. Isi air. Ya. Isi air dulu. Terus cukup sudah dulu. Coba ini diudek-udek. Tangannya dimasukkan supaya hancur. Ya. Diaduk sampai hancur dulu. Ya. Di ini supaya hancur. Baik. Coba, perhatikan. Nah, kita selanjutnya adalah ini dituangkan air lagi. Karena gulanya sudah hancur sampai penuh. Sudah cukup dulu. Nah, sekarang, ini apa? Ini bisa dituang ke sini. Coba Alvin, pindah dulu. Ben. Coba tuang satu ini ya. Dengan campuran 250 ml. Tapi dengan tambah banyak EM4-nya malah tambah bagus prosesnya. Cukup ya. Kita ini campurkan ke gula yang sudah ada ya. Nah, kita campurkan, terus ini juga dicampurkan ke ini, ke air. Ya. Diaduk-aduk. Diaduknya menggunakan ini enggak apa-apa. Ya, diaduk. Kemudian dicampur dengan air yang sudah tersedia. Ini airnya perkiraan 5 liter air ya. 5 liter air. Nah, ini supaya proses fermentasinya cepat dan berjalan dengan baik. Coba ini ditambahkan lagi karena ini cuma 250 ml ini. Tambahkan lagi Kak, dituang lagi. Tuhan kan menuntunmu.
matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, dan terus torehkan prestasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila,
pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila,
Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bangun dan bukalah mata,